Assalamualaikum Mas Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iqbal. Alhamdulillah, sobahul khair, sobahul nur. Bagaimana Mas Tony, kemarin kita minta tulisannya itu menjadi tajuk karena luar biasa, ada azan sebelum qomat lah, gimana ya, kalau Mas Anies sering sebut ini belum waktu sholat, jangan azan dulu, tapi nampaknya di luar jadwal kampanye yang akan pendek nanti, banyak masyarakat sudah bikin statement masing-masing ya. Nah, apa yang menyebabkan langkah-langkah PAN, P3, Nasdem, mungkin juga PKS akan mengikuti jejak-jejak yang ada? Mungkin Mas Tony bisa kasih analisa di tengah berita-berita lain yang akan kami juga tanyakan nanti. Silakan Mas Tony. Iya, kenapa mesin politik untuk 2024 itu sudah panas sebelum waktunya, 2 tidak tahun seperti lagi. biasanya. Biasanya itu panas kan 1 tahun atau 1,5 tahun sebelumnya. Tuh. Ini sudah panas beberapa tahun yang lalu. Faktornya ada 2 kalau saya lihat. Yang pertama adalah ketika masyarakat kita terbelah dan tidak terselesaikan, tidak terdamaikan. Maka kemudian muncullah oposisi dalam bentuk bukan partai, karena partai tidak lagi bersikap oposisional secara tegas kecuali PKS misalnya, dan mayoritas berada di partai koalisi, dan mereka seperti tidak memiliki daya kritis yang sesuai dengan ekspektasi dan harapan masyarakat. Karena itu masyarakat kemudian membentuk skoci yang kemudian mengatasnamakan oposisi, dan banyak hal yang terkait dengan itu. Hingga hari ini situasi masih cukup dalam tanda kutip tegang dan gaduh. Harap-harap cemas. Dari situlah kemudian banyak orang yang membayangkan adanya sebuah kepemimpinan baru. Itu satu hal. Yang kedua adalah mesin politik ini sesungguhnya dari awal sudah dipanasi oleh Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, yang begitu masif melakukan branding melalui video, melalui meme, yang banyak orang bilang bahwa tim media dan juga tim lapangan Ganjar cukup masif bekerja, sehingga orang-orang yang memiliki minat dan potensi untuk mencalonkan diri atau mencapreskan diri di 2024 tentu tidak ingin ketinggalan, yang pada akhirnya masiflah kemudian berbagai baliho dipasang oleh beberapa kandidat untuk Capres 2024, dan pada akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka, ya para calon itu kemudian bergerak, tidak ingin ketinggalan. Yang namanya lapangan sudah di-canvassing oleh Ganjar Pranowo misalnya, orang akan kesulitan untuk masuk. Karena itu mereka tidak mau ketinggalan dan pada akhirnya aktif untuk bergerak. Di antaranya di sana kita tahu ada Erick Thohir, ada Caimin, terus kemudian ada Puan Maharani, lalu Airlangga yang pasang spanduk di mana-mana, yang terakhir kemudian adalah Anies Baswedan atau Gubernur DKI. Ya, sekali kemudian Gubernur DKI dideklarasikan oleh salah satu relawan, Laude Basir pada saat itu, kemudian akhirnya daerah-daerah ikut melakukan deklarasi. Sekali, padahal Anies sendiri selalu mengatakan bahwa jangan dan sebelum waktunya. Tapi relawan sadar betul, para pendukung Anies sadar betul, mereka yang menginginkan Anies for Presiden 2024 sadar betul mereka harus bergerak, diizinkan atau tidak diizinkan, karena bagi mereka tidak perlu minta izin. Deklarasi itu adalah hak mereka, mendorong kemudian mengusulkan Anies untuk menjadi Presiden 2024 adalah hak masyarakat. Jadi tidak ada kewajiban secara undang-undang, tidak ada kewajiban secara aturan untuk minta izin kepada Anies Baswedan. Mereka bergerak secara organik yang pada akhirnya di berbagai kabupaten, di berbagai daerah Jawa maupun luar Jawa melakukan deklarasi. Ya, di sisi lain
ketika Caimin ketua PKB ini coba untuk melakukan safari politik dalam kerangka menyambut pencapresan di 2024, ya ditegur oleh PBNU. Kemarin terjadi di Sidoarjo dan Banyuwangi. Oh ya, dua. Ketua PCNU dipanggil oleh Gus Yahya, ketua PBNU, ketua umum PBNU saat ini. Mereka diminta untuk klarifikasi. Sebenarnya ini warning gitu loh. Warning kepada yang lain. Hai kalian PCNU, seolah-olah ya. Ini bisa di mana? Bisa dibaca seperti itu. Seolah-olah hai kalian PCNU yang lain jangan terima Caimin. NU ini sedang ke PBNU atas nama NU sedang berupaya untuk menjaga jarak dengan kepentingan politik praktis dan juga tidak ingin menjadi alat politik tertentu termasuk oleh PKB. Ini bagus sebenarnya. Apakah ini merupakan sebuah bentuk yang tegas menjadi antitesa terhadap PBNU kemarin yang terkesan terlibat jauh terhadap politik praktis dan terkesan menjadi alat PKB gitu. Atau ini semata-mata karena memang PBNU saat ini tidak menghendaki PKB-nya Caimin atau diiringi Caimin sebagai ketua umum PKB. Kira-kira seperti itulah, karena memang kita tahu dalam muktamar kemarin Caimin itu berada di kubunya Haji Said Akil Siraj, dan pada saat ini kabarnya seluruh orangnya Caimin, seluruh orang kader PKB itu dikeluarkan dan tidak diakomodir dalam kepengurusan yang strategis di PBNU. Iya ya, mungkin kayak Agil Siraj sekarang lagi sibuk jadi komisaris kereta api gimana. Tapi memang ini panas betul mesin politiknya, sehingga pada akhirnya coba setelah DPP P3 mengundang para kiai di Jawa Tengah mendatangkan Anies Baswedan. Kemarin itu ribuan. Bukan, tidak ada sangkut pautnya dengan P3. Kemudian P3 DPW Banten, DPW Jakarta, DPW Jogja yang melakukan harlah mengundang Anies, seolah-olah Anies sekarang diminta oleh P3 untuk safari ke DPW ke provinsi-provinsi, dan ini saling menguntungkan satu dengan yang lain. Anies butuh partai ya, karena bagaimanapun untuk nyapres itu butuh tiket. DP 0% presidensial DP 0% itu kan masih dalam proses, dan P3-nya perlu cuci muka juga gitu. Jadi jauh. Betul. P3 sangat diuntungkan karena P3 kemarin mau hampir mati gitu ya. Hampir mati dan kehilangan kursinya di DPR. Nah, sekarang masih hidup, ada 5%. Kemudian ketika tahu dan sadar betul bahwa heroisme Anies itu menghipnotis masyarakat, para pemilih, dan pemilih itu juga bagian besar bisa dibidik oleh P3, maka P3 bisa mendapatkan kotel efek daripada heroisme Anies yang sedang menghipnotis masyarakat ini. Dengan kemana-mana Anies, saya memprediksi ini akan berpengaruh terhadap elektabilitas P3 itu sendiri. Pelan-pelan akan naik kalau terus-menerus mengundang Anies. Kalau sekeliling di Indonesia di 4 provinsi misalnya terus-menerus, saya pikir ini akan menjadi sesuatu banget bagi peningkatan suara P3. P3 cerdas. Dan di tengah Anies yang akan mengakhiri masa jabatannya Oktober nanti, ini akan mempunyai banyak waktu luang di luar masa kampanye nanti untuk keliling Indonesia. Itu kan yang akan terjadi atau bagaimana? Oh iya. Jadi tanggal 16 Oktober 2022 Anies diuntungkan. Ya, sementara kandidat-kandidat yang lain masih menjabat. Anies diuntungkan karena Anies pada saat itu free, bisa keliling di seluruh Indonesia. Jadi boleh jadi nanti sejumlah partai mengundang Anies, ini bahasa deklarasi partai sebenarnya. Kayak kemarin itu kan sebenarnya deklarasi partai. Tanpa sengaja itu. Suka tidak suka,
ini dipahami oleh publik bahwa P3 sedang deklarasi, meskipun tidak ada ungkapan deklarasi. Sebab apa? Ketika Anies datang ke Harlah P3 di beberapa provinsi, itu teriakannya adalah presiden, presiden, presiden. Ini kan sebenarnya deklarasi, kan? Dan sengaja itu dipanggil untuk itu. Dan boleh jadi nanti setelah tanggal 16 itu akan ada deklarasi lebih tersurat. Kalau ini kan tersirat, lebih tersurat, lebih transparan. Boleh jadi itu dilakukan oleh Nasdem, dilakukan oleh PKS, dilakukan oleh PAN. Boleh jadi juga partai yang lain tidak mau ketinggalan, dilakukan pula oleh PKB dan juga oleh Demokrat dan Golkar. Oke, luar biasa. Kita lihat sandiwara macam mana nanti skenario Allah akan mentakdirkan negeri ini. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik buat negeri kita. Tapi Mas Tony, ini kalau dulu tuh saya sering melihat bagaimana guru bangsa kita atau para tokoh umat itu berkumpul, berdiskusi atau berdialog lah menghadapi sebuah masalah. Tapi kalau sekarang nih saya lihat kok seluruhnya lapor polisi, penjara lagi ya. Terakhir tuh kepala desa di Kalimantan Tengah itu William Hengki lagi berjuang ngurusin tanah adatnya dari kebun sawit Mandiri Lestari masuk Prodeo. Sebelumnya tentu Habib Rizik hanya mengatakan saya sehat. Lain lagi urusan jin buang anak. Saya nggak tahu jin apa buang anak. Yang saya dengar tuh jin merawat anak gitu ya. Tapi tahanan ini tak berlaku buat Ade Armando. Walaupun tahanan sudah melebihi kapasitas 100%. Di data kita itu kata data bilang 271.000, kapasitas 134, berarti 100% kelebihan. Apa Mas Tony bisa lihat negeri kita ini negeri para tahanan kah atau bagaimana Mas Tony? Silakan. Iya, bangsa ini kan bangsa timur ya, bangsa yang ramah, bangsa yang pemaaf, bangsa yang selalu menyelesaikan persoalan dengan berbicara, dengan tepo seliro, dengan bermusyawarah, gitu. Ya, terus kemudian akhir-akhir ini ya semua seolah-olah semuanya harus diselesaikan dengan hukum. Hukum itu jalan terakhir lah ketika buntu. Kalau sudah saling memaafkan, gitu kan. Ya seperti Abu Janda dulu mengatakan apa kepada BK dimaafkan, ya selesailah di situ. Kenapa? Hukum itu kalau sudah betul-betul hukum kan tindakannya preventif, ya preventif. Ya terus selain keadilan itu preventif. Kalau sudah ke faktor orang minta maaf, ya artinya kan tidak akan mengulangi siapapun itu. Mestinya ini kan urusannya adalah urusan antar personal, kan? Antar personal atau personal dengan kelompok atau antar kelompok lah. Kalau sudah seperti itu, maka kalau sudah saling sudah minta maaf kemudian saling memaafkan, nggak usahlah kemudian ke ranah hukum. Akibatnya itu apa? Kalau sedikit-sedikit ke ranah hukum, pada akhirnya masyarakat itu bersemangat untuk mempidanakan orang. Dan ini tidak baik dalam sebuah negara yang ramah, yang tepo seliro, yang selalu mengutamakan atau menjunjung tinggi musyawarah. Kemudian akhirnya sedikit-sedikit orang melaporkan, dikit-dikit orang melaporkan, dikit-dikit orang melaporkan, gitu kan. Ini juga memiliki konsekuensi yang cukup besar bagi budaya bangsa kita. Yang kedua itu pekerjaan kepolisian makin banyak. Yang ketiga penjara juga sudah padat, ya harusnya kapasitasnya 134 dari 33 lapas, kemudian kepakai 271 penjara. Kita bisa bayangkan banyak 100%-nya, artinya 2 kali lipat lebih dari kapasitas yang semestinya dipakai. Tetapi ini akan juga yang terutama yang berdampak adalah budaya kita, budaya saling memaafkan, budaya tepo seliro, budaya yang menjunjung tinggi sikap keramahan, budaya damai. Ini pada akhirnya menjadi terkikis karena semangat yang muncul untuk mempidanakan setiap orang yang melakukan sebuah kesalahan. Ya saya setuju kepada apa yang diungkapkan oleh Pak Mahfud MD, kan? Bahwa apa yang
kalau kita suka mempidanakan orang, ya kita akan menjadi mudah terpidana. Perlu diingat gitu kan. Ini sebagai contoh saja. Ada sejumlah orang yang kasus pribadi saya lah, punya pinjaman dengan saya, terus kemudian dalam tanda kutip ngemplang, dalam tanda kutip juga ada yang menipu gitu. Kalau saya penjarakan, apakah saya berpikir bagaimana nasib anaknya, bagaimana nasib istrinya, bagaimana nasib keluarganya? Bukan hanya personal itu, satu dosa yang dilakukan itu atau kesalahan yang dilakukan oleh satu orang, tapi konsekuensinya ada istri, ada anak, ada keluarga, ada masa depan dia. Gitu. Kenapa tidak kita mengalah saja? Kalau memang orang itu juga melakukannya hanya dengan kita atau buntu tidak melakukan kesalahan kepada orang lain. Nah ini perlu menjadi pertimbangan oleh publik. Gitu. Jangan sedikit-sedikit kita penjarakan orang, konsekuensinya sangat banyak sekali. Gitu kan. Dampaknya sangat besar sekali, baik bagi keluarga orang yang kita pidanakan maupun bagi budaya masa depan budaya kita, budaya timur ke Indonesia. Bukankah semua agama mengajarkan kepada kita untuk membangun kerahmatan, untuk membangun saling pengertian, untuk membangun upaya saling memaafkan satu dengan yang lain? Ya memang luar biasa ini negeri kita di masa-masa. Tapi sebenarnya bukan di negeri kita aja, cobaan ini berlangsung juga di beberapa negara. Nah, Mas Tony, intinya jauhkan dari hukum ini, jauhkan dari hal-hal yang bersifat politik lah, siapapun. Kira-kira intinya ke situ lah. Kalau dalam konteks yang lebih luas, dalam konteks individu, ya jangan korbankan masa depan budaya kita, jangan korbankan keluarga orang yang berbuat salah. Itu penting. Mas Tony, ini ada sebuah kisah minggu-minggu ini. Kan bulan-bulan lalu itu ketika Uni Emirat Arab berkolaborasi zaman Trump untuk membuka perwakilan Israel di negeri-negeri yang tadinya kita anggap tidak mungkin. Nah, Indonesia juga menjadi, kalau kata orang Betawi itu dijuju gitu, dikeker lah untuk kemungkinan ini. Apalagi perkembangan di PBNU ya, yang pakai Yakult kita sudah tidak bisa bicarakan lagi. Nah ini tahu-tahu ada peristiwa di Minahasa, Museum Holocaust Yahudi. Ini tes water atau bagaimana? Dan di tengah bangsa Indonesia ini dari zaman Nazi pun menjadi sebuah sorotan ya, karena di Bogor itu ada kampung Jerman, bahkan di Surabaya katanya ada makam Hitler pula, wallahu a'lam bishawab. Barus lagi, ini negeri luar biasa literasinya. Apa yang Mas Tony lihat melanggar literasi dari bangsa kita kah dengan adanya Holocaust yang sebagian masih meragukan ini? Ahli sejarah bagaimana Mas Tony? Iya, kita itu kan tegas dan jelas undang-undang kita maupun aspirasi rakyat. Undang dasar kita tegas bahwa tidak menerima, tidak menghalalkan dan mengutuk serta melaknat kepada semua bentuk penjajahan di atas dunia ini. Kan jelas, tegas. Gitu kan? Artinya apa? Negara kita tidak mengakomodir dan menerima negara penjajah untuk bekerja sama dengan Indonesia, ya, menjalin hubungan bilateral dengan negara ini. Itu satu, sebagai sebuah konsekuensi dari Undang-Undang Dasar tersebut, bahwa kita mengutuk, melaknat dan tidak menerima adanya sebuah penjajahan, maka konsekuensinya kita tidak bisa membangun hubungan bilateral dengan negara tersebut. Apapun agamanya, ya kita dengan Amerika bisa membangun hubungan bilateral, dengan negara-negara Eropa bisa membangun bilateral, dengan Cina yang komunis bisa membangun. Ini bukan soal ideologi, ini bukan soal agama, ini bukan soal etnis, tetapi tegas ini adalah sebuah sikap bangsa kita untuk tidak bisa menerima kezaliman ada di atas dunia, penjajahan atas di atas dunia, dan kita sudah merasakan beratus-ratus tahun menjadi negara terjajah. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar kita menyadari akan pedihnya menjadi negara dan bangsa yang terjajah, maka kita pun melakukan sebuah protes keras melalui Undang-Undang Dasar kepada siapapun yang melakukan penjajahan itu. Jadi kalau kemudian kita menerima, berarti kita tidak konsisten,
dia tidak memiliki komitmen terhadap undang-undang dasar itu. Kemudian yang kedua adalah keinginan rakyat. Rakyat kita, apapun agamanya, itu tidak menerima terhadap Israel yang dianggap telah mengambil atau menduduki Palestina. Dengan setiap pekan, setiap bulan, ada berapa banyak yang terbunuh dari rakyat Palestina oleh tentara Israel. Jadi negara yang stabil dan kemudian memiliki potensi untuk maju adalah negara yang senantiasa memperhatikan keinginan dan juga kemauan dari rakyatnya, yaitu menolak penjajahan Israel atas Palestina. Ini bukan soal semata-mata soal agama Islam dengan Yahudi, tidak. Tapi ini adalah soal kemanusiaan. Bangsa ini berbasis dan atas nama kemanusiaan mengutuk, melaknat dan juga menentang terhadap penjajahan. Karena itu seluruh rakyat Indonesia ya, mungkin kalau dikatakan lebih halus lagi ya, mayoritas 99,9% rakyat Indonesia itu tidak menerima Israel karena negara itu menduduki dan menjajah Palestina. Itu. Jadi persoalan Holocaust memang kita bisa tafsirkan macam-macam yang ada di daerah bagian dari Indonesia itu. Boleh jadi itu test water, boleh jadi itu semacam mulai ada peluang, boleh jadi itu pengalian isu dan macam-macam lah. Dan ini memang perlu ada pengamatan khusus terkait dengan hal ini. Rakyat perlu sadar, rakyat perlu sedikit cerdas untuk memahami hal seperti itu. Tetapi satu poin bahwa munculnya itu kemudian menimbulkan reaksi yang sangat besar dari rakyat. Ini menunjukkan sebuah petunjuk bahwa rakyat memang betul-betul anti penjajahan. Dalam konteks ini bentuknya adalah Israel terhadap Palestina. Gitu, ya. Mas Tony, waktu pula yang memisahkan kita. Tapi satu lagi Mas Tony, ini apa ya, sebagai Pak Ustadz lah ini pengen nanya ini Mas Tony, ini kita sudah masuk 1 Rajab, 59 hari menjelang Ramadan. Mungkin ada ingatan dari seorang anak pesantren yang malang melintang di dunia dakwah juga ini tentang menyambut Ramadan ketika Rajab sudah di depan mata ini. Silakan Mas Tony. Iya, kita selalu diingatkan oleh Ramadan menjadi sebuah terminal untuk muhasabah. Ya, setiap Ramadan mulut kemudian terkontrol, sikap terkontrol, tempat maksiat mulai tertutup, semua hal-hal yang kontra terhadap moral jadi terkontrol, lalu spiritualitas terasah, kemudian manusia menjadi berjuang, berkompetisi untuk mensucikan diri, mendekatkan kepada sebuah kebenaran, mendekatkan kepada sebuah kebaikan. Tentu itu tidak akan pernah berhasil kalau tidak ada sebuah perencanaan, karena sesuatu itu sulit untuk mencapai final goal atau tujuan kalau tidak ada sebuah perencanaan. Kita mau ke Surabaya aja perlu tiket dan sebagainya. Karena itu jelang proses untuk menuju ke Ramadan ini mesti kita baik secara individu maupun dalam bermasyarakat, dalam relasi sosial perlu lebih banyak sebuah kontrol, terutama di medsos. Dan ini bisa dilakukan manakala ini bisa efektif ya, bukan bisa efektif manakala orang-orang menjadi public figure dan juga terutama orang-orang yang punya kebijakan, ya bijaksanalah. Ya, bijaksanalah, bukan hanya Ramadan berhenti sebentar lalu kemudian kumat lagi. Persiapan yang panjang untuk ini bisa dilakukan sebagai sebuah proses keinsafan, baik kita sebagai individu maupun di dalam berbangsa dan bernegara, terutama para elit, khususnya elit-elit politik, bagaimana dalam sikap dan membuat sebuah kebijakan itu terkontrol, tidak liberal, tidak semaunya, tapi betul-betul berpikir untuk jangka panjang. Bagaimana Indonesia ini bisa berlebaran secara bersama-sama untuk waktu di masa depan. Tapi lebaran itu tidak akan pernah kita
nikmati jika kita tidak berpuasa. Filosofi puasa adalah bagaimana kita semua menahan diri dari vested interest. Apa yang diungkapkan oleh Ketua Umum PBNU Gus Yahya Stakuf bahwa PBNU tidak ingin menjadi alat politik dan PBNU menjauhkan diri dari kepentingan politik praktis. Artinya apa? Ini juga mesti menjadi peringatan bagi kita semua, termasuk anak bangsa, khususnya para elit, untuk menjauhkan diri dari kepentingan politik pribadi, kepentingan yang bersifat individu dan kelompok, tapi dibalik menjadi sebuah kepentingan kita semua, kepentingan bangsa dan kepentingan negara di masa yang akan datang, terutama adalah kepentingan rakyat untuk berlebaran di masa yang akan datang. Masya Allah. Syukron kasir, terima kasih Mas Tony atas bincang-bincangnya pagi ini. Pencerahan semoga selalu bermanfaat dan selalu hidup punya arti buat orang lebih banyak lagi. Amin. Assalamualaikum Mas Tony, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.